Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bersama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat beriring salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk menyambung daripada bab haji yang lama kita tinggalkan karena berbenturan dengan bulan suci Ramadan. Beberapa hari lalu ada sebuah pertanyaan, apakah saat-saat seperti ini seseorang itu seandainya nanti haji itu tidak memungkinkan karena keamanan yang bisa menyebabkan nyawa itu hilang, seperti apa yang ada di video itu, rudal lewat-lewat ya begitu. Nah, artinya kan di sini ada yang patut kita pahami, keamanan, dan itu sesuatu yang wajib dalam haji, sehingga seandainya tapi mudah-mudahan tidak ya, gejolaknya perang itu misalkan sampailah pada titik, karena ini Timur Tengah misalkan, timbullah di mana pemerintah harus memutuskan tidak adanya keberangkatan haji misal contoh, maka keputusan itu bagi jamaah haji tadi tidak usah putus asa. Artinya di situ tidak ada keamanan dan istitoah. Kembali lagi, manis pata'a ilaihi sabila, orang yang berangkat haji itu adalah mampu, dan di antara kalimat mampu itu pembahasannya tadi itu berarti kita tidak mampu untuk bisa sampai ke sana, baik kendaraan atau keamanan. Kendaraannya ada ya, badan sehat, duit oke, semua ada. Cuman satu ya, keamanan. Sama dengan COVID waktu itu, kendaraannya ada, keamanannya juga tidak memungkinkan dalam bentuk di situ kesehatan. Nah, jadi di waktu nanti keputusannya misalkan tidak berangkat haji ya, karena kalau dia langsung katanya bisa, tapi kalau dia transit kemungkinan tidak bisa. Nah, apapun lah, kita tidak ada urusan itunya. Intinya kalau seandainya nanti pemerintah, kadang-kadang kita ini kan ada beberapa hal kita itu menyalahkan dan tidak taat kepada pemerintah. Ada beberapa hal dalam tafsir Tabari itu jelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 hal di mana kita itu wajib taat kepada pemerintah. Ya. Nah,
Di antaranya beberapa keputusan misalkan tentang mata uang itu wajib. Kemudian keputusan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu wajib. Ada beberapa hal kita itu taat. Jadi tidak ada ceritanya itu kan politik. Oh enggak ada di situ. Ini babnya tidak ada ceritanya politik. Masalah dia dipolitisasi itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita itu taat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya nanti kembali lagi karena di bab haji keputusan itu misalkan ada, maka masyarakat tidak usah spekulasi. Itu kita tidak diperbolehkan masuk dalam ranah tersebut, entah ini begini dan begitulah apalah semuanya, tidak diperbolehkan. Kita taat saja pada keputusan. Kalau yang lain mungkin bolehlah, kalau yang lain itu mau protes MBG salah kan begitu. Kalau beberapa hal dalam bab di mana itu adalah nyawa urusannya, maka di situ kita diwajibkan untuk taat. Kemudian kemarin kita bahas lama sekali ini ya, sampai di bab kalau tidak salah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wad da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab rukun haji. Antara rukun haji tawaf sudah kita bahas. Kemudian kita masuk kepada sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u as-sa'yu huwa an yas'a sab'a marratin baina jabalin as-safa wal marwa liqaulihi ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Wa li hadisin ya ayyuhan nasu is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Jadi hukum sa'i itu hukumnya wajib. Antara Safa dan Marwah, dan itu termasuk syiar. Kembali lagi, syiar adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sa'i itu wajib, di situ ada syiar yang kita nampakkan, yang kita tunjukkan di hadapan seluruh manusia. Jadi jangan mengentengkan syiar. Apa yang dijadikan dakwah dalam kita menciarkan Islam itu seakan-akan sifatnya mungkin enteng atau sepele, tapi dampaknya itu sangat kuat sekali. Misal saja contoh, antum pergi pakai gamis, pakai peci, ibu keluar pakai mukena dari rumah, mungkin itu biasa, tapi mungkin ada orang yang terketuk pintu hatinya ketika memandang ibu menggunakan mukena dari rumah, atau melihat bapak dengan menggunakan gamis atau apa semuanya. Mungkin ada orang yang memandang dari pakaian yang digunakan, dan itu syiar. Sama orang yang menggunakan, contoh misalkan, saya pun bingung juga, ada orang boikot produk Israel.
Tapi sekali pakai topi, terus topinya neck misalkan, ya kan? Dia tidak tahu, dia lagi ngomong produk Israel ini tutup, ini boykot, pakai topi atau pakai sweater, ada centang begini. Itu kan syiar itu. Ketika orang memandang, kita itu kalau memandang orang kan, terkadang orang tuh memandang outfit seseorang kan, apa yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan orang kan mandang itu. Kalau orang yang paham. Ya, antum kalau pakai baju dari atas topi sampai ke bawah, itu orang mandang. Ya, itu brandnya itu brand siapa? Sedikit ya dia pakai misalkan, kayak macam produk-produk Amerika, itu kan dia logonya itu kan sedikit-sedikit saja. Ini lagi ngomong bahas tentang, tapi yang dipakainya bajunya sama, tidak jauh beda berarti. Nah, itu syiar yang ditampakkan. Jadi apa yang dipakai seseorang itu mungkin bagi kita. Kenapa kalau ustadz atau orang itu ketika dia ceramah atau dia narasumber ngisi, ada botol di sini, terkadang botolnya dilepaskan mereknya. Karena itu kalau tidak dilepaskan logo itu, dia berarti mensiarkan, dia ngendos jadinya. Bahasanya di endos. Nah, itu terkadang kita lupa. Ya, kita lupa dalam beberapa hal kita mensiarkan sesuatu yang ternyata bertentangan. Inna Safa dan Safa wal Marwa min sya'airillah, dan di firman yang lain Allah firmankan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah itu diagungkan, seseorang tersebut termasuk daripada ketakwaan hatinya. Jadi syiarkan apa yang bisa kita syiarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan malu mensyiarkan Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada ad-dinu ghariban fasayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan begini, Islam itu datang dengan asing betul Islam itu datang. Fasayaudu kama bada, dan nanti Islam itu terasa asing lagi. Ya, asing. Kita berpakaian peci kayak asing, dipandang orang. Kemudian menggunakan atribut-atribut Islam seperti asing. Kayak kita bukan bajunya kita. Seakan-akan itu bukan bajunya kita. Nah, kita kembali lagi asing dalam hal tersebut. Kemudian dan Nabi Muhammad mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang merasa asing tersebut atau disebut orang asing tadi. Dialah orang-orang yang beruntung. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Syurutus sa'i. Nah, syarat-syaratnya sa'i. Ayyabda'a fi kulli witrin bis safa al-ula was-tsaniyah wal khamisah was-sabi'ah. An yabda'a fi kulli syaqin bil marwa ats-tsaniyah wal rabi'ah was-sadisah. An yakuna sam'an 7 fadhihabuhu marratan wa 'uduhu ukhra. 1 2 3 4 5 6 7 kan? Jadi bolak-baliknya itu dihitung, bukan 1, bukan. Tapi 1 2 3 4, 5, 6, 7. Balik lagi di sana kan kita kan. Nah, di ujung sana barulah kalau umroh dia tahalul kan, dipotong di ujung sana ya. Jadi bukan hitungannya 1 2, itu 14 itu. Itu balik-balik bengkak kaki. Ya, itu. Tapi subhanallah kalau di sana tuh badan tuh sehat aja. Kalau udah sampai di sana itu badan
Rata-rata badan sangat tergantung semangat dan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah sehatkan. Ada di kampung saya itu, beliau itu dulunya ketua PMI, ya. Cuci darah, udah ada hampir 3 tahun, sampai matanya itu udah nggak ngeliat. Saking cuci darah 3 tahun itu, matanya itu terakhir salaman sama saya itu dia gini. Kemudian yang lain bilang, kita manggilnya Kak. Ya, Kak, itu Habib Nuh. Oh, Habib kata dia. Ma Habib, saya sudah tidak bisa lihat kata dia. Efek cuci darah tadi, penyakitnya. Subhanallah. Sebelum Ramadan dia berangkat umroh. Sampai di sana, subhanallah, Allah takdirkan mata dia mandang. Balik sekarang matanya kembali lagi. Badannya dia cuma bilang begini, dia minta doa sebelum pergi itu, ya Allah, saya kepengen mandang Ka'bah. Kalau tak saya nanti saya ajak ke rumahnya. Ya, dekat rumahnya, dengan rumah saya dekat sebab. Saya pengen mandang Ka'bah. Ya. Sampai di sana, betul, subhanallah, Allah takdirkan untuk mandang Ka'bah dan pulang matanya saya. Tapi tadi itu badannya ya tetap masih cuci darah. Kalau kata orang kampung, cobalah mintanya sehat semua kata dia. Minta satu ya kata dia. Kayak dia pula yang Tuhan. Maksudnya tuh gak usah tanggung mintanya gitu. Jangan cuman mata, semuanya lah minta gitu. Dan sekarang alhamdulillah sehat. Itu maksudnya matanya. Ya cuci darah ya tetap cuci darah. Tapi saya termasuk orang yang cuci darah, termasuk yang paling kuat lah perasaan saya. Rata-rata cuci darah itu tak lama lah. Ya, jadilah kemungkinan pakai alat sendiri atau apa cuci darahnya. Tapi rata-rata cuci darah, subhanallah. Ya. Kalau ini kawan saya 2 kali ya lewat. Cuma 2 kali. Cuma dua kali. Yang ketiganya lewat. Tapi ini subhanallah. Ya, berarti artinya tadi apa? Kalau niatnya baik, niatnya semangat, insya Allah. Ada juga orang yang memang niatnya kurang semangat. Sekali sampai di sana saya tanya, pulang dapat berapa kali umrohnya? Cuman 1 kali. Cuman satu kali. Sayang. Masa umroh cuman satu kali. Habisnya apa? Muter-muter aja kata dia. Muter-muter. Cari-cari baju kata dia. Baju banyak di sini. Iya, baju banyak apa? Tanah Abang nih banyak. Di sekarang pun beli ya di aplikasi Oren itu udah selonggok-longgok mau macam mana aja. Adapun kalau sampai sana pun kalau tak paham belanja pun barang-barang sini juga dikasih. Kalau kecuali paham betul lah, ya ngerti benar tempat-tempatnya, ya barulah dapat barang yang bagus. Kalau enggak sama aja di sini. Toko Ahbab tuh ramai udah. Ya, toko sana tuh selonggok-longgok. Jangan terlalu disibukkan dengan benda-benda yang macam seperti itu. Nah, ibadah ya, kalau belanja ya ada, cuman jangan difokuskan ke belanjaan. Ya, kita niatnya ibadah di situ. An yakuna ba'da tawafin sahihin ruknin au qudum. Jadi sa'i itu didahului oleh tawaf. Kalau sa'i dulu baru tawaf tidak sah. Ya. Yang dimaksud tawaf adalah tawaf sahih. Tawaf yang menjadikan ibadah itu sah. Artinya seperti tawaf rukun. Nah, kan di umroh itu kan tawaf itu termasuk rukun. Nah, rukun umroh. Umroh atau haji. Ini namanya tawaf qudum. Ya, tawaf qudum itu tawaf ketika kita baru datang. Itu namanya tawaf qudum. Kemudian ada musarfi li ghairihi. Ya, tidak memalingkan badannya kepada yang lain. Ada muta'arij al-kasir ma bainahuma fa in kana
yasiran fala yadur. Tidak terlalu banyak lari terus semuanya. Dibuat lari. Nah, kita berjalan, ada tempat yang lari sedikit, lari itu pun lari kecil, bukan lari yang maraton, enggak. Ya, ketika lihat hijau, lari sedikit gitu. Kemudian waktu sa'i an yakuna ba'da tawafin sahihin. Al-qudum awil ifadah tadi. Tawaf sahih, tawaf qudum atau tawaf ifadah. Wala yakhruj waqtuhu mu'madal haya. Artinya waktunya enggak ada batasnya. Enggak ada, misalkan habis tawaf nih. Habis tawaf dia mau istirahat dulu misalkan. Mau istirahat duduk dulu di Masjidil Haram, mungkin dia poso atau apa dia. Duduk dia. Slow yuk, santai lo kata dia kan. Udah dapat lah 1 jam atau hampir 2 jam, baru dia nyambung ke sa'i. Enggak apa-apa. Dia tidak wajib mualah. Dia tidak wajib habis tawaf langsung sa'i gitu. Enggak. Cuman kan masalahnya itu jamaah umroh itu kebanyakan mereka tidak berani untuk melakukannya sendiri dan takut ketinggalan rombongan. Kan itu sebenarnya masalahnya kan. Ya, kalau saya nanti yalah ente duluan. Ya sudah, yang sana duluan, yang sini ente ini paham atau tidak kata dia. Enggak tahu caranya, enggak tahu apa semuanya. Tapi kalau seandainya bapak ibu udah ngerti semuanya, ya udah enak. Ya, umroh sendiri, pergi dari Mekah, pergi ke Miqat, habis dari Miqat balik lagi ke Mekah, tawaf. Setelah tawaf santai dulu misalkan, baru saya bisa halak, cuman itu aja rukunnya kan, Miqat, tawaf, sa'i, potong, cukur, selesai. Kalau umroh kan itu saja. Jadi pergi sendiri pun tidak jadi masalah. Karena kalau mengharapkan orang lain atau mengharapkan rombongan, kalau rombongan tidak pergi lah kita. Ya harus agak sedikit. Tapi kalau ibu-ibu janganlah. Kalau ibu-ibu yang perempuan jangan. Kalau perempuan jangan, kalau sampai tidak ada temannya, tidak ada ramai apa semuanya jangan. Kemudian waktu an yakuna ba'da tawaf sahihin al-qudum awil ifadah wa la yakhruju waqtuhu madal haya sunanus sa'i al-irtiqa' ala safa wal marwa gadragama dirajulin, naik ke bukit itu. Sebelum kan ada naik bukit itu. Naik bukit sebenarnya tidak naik pun tidak apa-apa sebenarnya. Sunnah. Kita kan naik di bukit Sofa itu, kemudian menghadap ke sana, ke Ka'bah lagi, kemudian sama kita mengangkatkan tangan, kemudian melantunkan zikir dan doa irtiqa ala Sofa wa ma gadra qamah lirajul. Ya. Adzikru wa doa. Setiap putaran itu berzikir. Setiap putaran. Oke, kalau seandainya sulit untuk berzikir, megang buku yang digantungkan itu. Ya kalau prakteknya di sini sih gampang lah. Prakteknya di mana? Di asrama haji ini ya bisa semua megangnya. Tapi kalau nanti sampai di sana nggak bisa, apalagi haji. Kalau haji tak ada harapan untuk bapak bisa begini, apalagi bacanya sambil baca Latin lagi, campur bergagap lagi. Baru kadang terbaca senggol doang sana, lalu nak marah, nak manas nanti. Ya udah, kalau pening-pening pala tutup bukunya, lepaskan. Ibu bapak apalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai.
Itu amalan yang diberikan kepada kami waktu sebelum pergi haji oleh guru saya, Habib Umar bin Hafid. Sayyidina Habib Umar mengatakan, ketika nanti sudah, tapi kalau kita diwajibkan baca itu buku beliau segini, buku waktu di Mekah segini, buku waktu di Madinah segini, dan itu harus dihabiskan selama di Mekah dan selama di Madinah. Ya, cepat bacanya bisa. Kalau bisa, kalau udah terbiasa sih bisa. Tapi kalau seandainya tidak terbiasa, sulit untuk membacanya. Atau sebagaimana yang dipraktekkan oleh jamaah Indonesia lah sekarang, dipimpin begitu, zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya gitu kan, dipimpin lah. Ada satu yang Bapak amin kan ya, amin dengan begitu ya, yang di depan baca. Tapi lebih baik baca tadi Rabbana atina. Apa pula Rabbana atina, Pak Habib, Ustaz, mau apa lagi antum? Coba doa itu mau apa coba? Ya, dunianya senang, akhiratnya senang, mati masuk surga, kan itu kan pengennya kan? Ya. Mau apa lagi coba? Orang kalau ada dunia senang, oke. Saya kan kepengen masuk surga. Iya, ini doanya. Dunianya senang, akhiratnya. Karena konsep Islam itu tidak boleh salah satu, Pak, tidak boleh. Tidak boleh ada orang tuh bilang begini, tak apa-apalah aku susah di dunia, yang penting di akhirat aku senang. Tidak boleh. Islam tak ajarkan macam gitu. Islam itu mengajarkan kepada kita, engkau itu harus senang dunia, harus senang akhirat. Jadi duniamu itu kau jadikan bagaimana jalan untuk menuju akhirat. Jadi tujuannya begitu. Waqina ada benar ya Allah, dan selamatkanlah aku dari azab api neraka. Artinya kan masuk surga. Jadi tidak boleh orang itu atau sebaliknya. Misal dia bilang begini, yang penting aku dunia senang, akhirat lintang pukang tak jadi masalah misalkan. Tidak boleh juga. Macam iya sekali. Ya neraka lah. Loh, antum kira neraka nyaman ke apa? Bisa. Slow benar dia bilang kan. Tak apa lah neraka lah. Kalau hidup macam gini, kata dia. Kalau udah hidup macam gini, neraka lah, tak apa lah. Lalu keluarlah kalimat, apa kata dia? Tak apa, yang haram jak payah apalagi yang halal. Kan banyak tuh kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita sendiri. Pada intinya kita yang mempertanggungjawabkan apa yang telah kita ucapkan. Itu adalah doa. Ketika ada orang ngomong percuma dia katakan yang halal, yang haram jak payah, apalagi yang halal. Berarti yang dicari itu memang yang haram. Makanya Allah carikan yang jalannya itu haram terus. Jadi kalau udah mulut tuh mau betul-betul yang keluar daripada mulut kita itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini susah terus Pak Ustaz. Kemarin ada yang lebaran sama saya, kiai. Lalu dia tuh ada seseorang teman dia tuh dari sekolah, hidupnya tuh nyaman terus. Hidupnya nyaman. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, habis kuliah langsung dapat pekerjaan. Ya, ASN lah, kaya. Kemudian punya nikah, punya anak, anaknya pun jadi orang semua. Di instansi semua. Lalu dia tuh datang sama teman saya tadi itu. Saya ini Pak Ustadz, kata dia. Dia ngomong begini. Saya ini Pak Ustadz. Hidup senang terus, kata dia. Tidak pernah dicoba. Tidak pernah dicoba. Karena betul-betul hidup senang terus ini. Dari kecil sampai tua, sampai nikah, sampai punya anak. Anaknya itu pun ada yang satu jadi
Pokoknya tak saya sebutkan lah. Pokoknya di instansi semua lah. Bukan terebe. Sehingga dia bilang tuh, kawan dia juga dari SD itu kawannya dia. Iya sih memang ente, tapi hati-hati. Kata teman saya bilang. Kalau muslim yang sejati itu tidak mungkin tidak dicoba. Karena itu udah firman Allah. Surat Al-Ankabut ayat 2. Atau buka surat Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah begini, jangan sekali-kali kalian itu menyangka bahwasanya ketika iman kalian sudah pada puncaknya, kalian itu tidak diuji. Tidak mungkin. Pasti diuji. Subhanallah. Tidak lama dia ngomong dari situ, ujian pun datang. Ujian datang, badan dia sakit. Pensiun. Dianya pensiun, selesai, sakit. Sakit saya tak sebutkan sakit lah. Pokoknya parah. Tak bisa berjalan, tak bisa ini, sakit. Tidak lama dari sakit, dia berobat, keluar masuk rumah sakit. Tak lama anaknya tadi yang dibangga-banggakan cerai. Dia bolak-balik Pontianak Jakarta. Dia datang lagi sama kawan saya tadi. Dia datang, dia cerita, iya, hidup di dunia ini tak mungkin tak ada masalah. Ya sudah, kata beliau katakan. Ya memang inilah kehidupan. Jadi tidak mungkin orang itu ketika imannya sudah mulai kuat, kemudian tidak diuji, itu tidak mungkin. Jadi kalau ketika kita dapat ujian sedikit, ya syukuri saja. Mungkin itu pecutan bagi kita untuk kita menjadi manusia yang lebih taat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, doa saja ketika sa'i, ya, baik tawaf baik sa'i, baca terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu kalau bahasa kita doa sapu jagat ya. Doa yang paling simple. Jangan pernah ditinggalkan. Al-masyu ala hayatin fi jami'i sa'ihi wal harwalah bainal milain al-akhdarain li dzukuri dunal inas. Nah, al-masyu ala haibatin fi jami'i sa'i. Jadi jangan selengean ketika jalannya itu, ketika kita sa'i itu. Selengean itu main-main atau dijadikan seperti barang candaan, barang gurauan. Ini ibadah ini ibadah. Jadi waktu lari pun, tapi lari ini untuk laki-laki bukan. Kalau ibu-ibu, wanita tidak ada larinya. Wanita tidak ada, tetap dalam posisi berjalan. Ketika lihat lampu hijau, barulah kita agak sedikit lari. Harwalah, dia bahasanya bukan lari tapi harwalah. Harwalah itu aduan syadidan taqatu bi itu la yata'adda wa la yu'zi ahadan lil ittiba. Itu hanya untuk kok pakai lari Pak Ustaz? Ittiba. Ittiba itu sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar, di mana ketika berbolak-balik untuk mencarikan air tadi itu kan. Nah, itulah ittiba saja, mengikuti. Kemudian al-mualatu baina maratis syai, dia mualah 1 2 3, enggak jangan terlalu lama berhenti. 1, santai lo di sana, ada kawan ngopi, nyambung lagi. 2 3, duduk lagi selolok kita, santai lo kata dia kan. Bawa kopi semua kan. Maklumlah sekarang nih udah zaman-zamannya tumbler kata itu yang dibawa-bawa kemana-mana itu kan. Bisa ngopi, bisa duduk lo. Dia tak ada tuh. Ini mualah 1 2 3 4 terus gitu. An yakuna ala taharati minal hadas wan najas. Sama dengan tawaf,
diharuskan untuk dalam keadaan suci, bersih, baik dari pakaian, tidak ada najis atau hadas maupun hadas besar, mau hadas kecil apalagi hadas besar sama, tetap dijaga. Kemudian al-mualatu bainahu wa bainat tawaf wa rak'ataihi wal istilam. Ya. Kemudian mualah bainahu wa bainat tawaf. Habis sa'i ya tawaf. Wa rak'ataihi wal islam. Al-ityanu bil adiyatil waridah asnahu. Ya. Kalau mau cari doa-doa yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, yaitu kalau memang bisa. Jadi apa yang ditulis oleh Kementerian Agama yang di buku itu yaitu doa-doa yang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya doa warid. Warid itu ada dalilnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An yakuna masural aurah, tetap auratnya tertutup antara surah dan rukbah. Kan kana wahdahu fil mas'a, fa idza lam yakun wahdahu fa yajibu satr. Al ittiba kama taqaddam fi sunnah sama. Kain ihramnya itu tetap seperti kain di waktu tawaf, tidak diginikan, tidak diselungkupkan lagi begini, tetap dalam posisi ittiba, kanannya dibuka begini, ittiba gitu. Ya, kalau enggak pun ini enggak jadi masalah. Kama taqaddam fi sunanit tawaf. Kemudian al-halqu awi taqsir. Setelah itu yang dianjurkan adalah halq, botak atau mendekkan. Terserah antum pilih salah satunya pun tidak jadi masalah. Halq boleh, taksir boleh, mendekkan juga boleh. Tapi Nabi mendoakan 3 kali bagi orang yang membotak kepalanya, 1 kali bagi orang yang memendekkan. Nah, dua-duanya dapat pahala. Ya. At-tawaf al-wajib izalatu salasa sya'rat bi'ai kaifiyah. Yang wajib itu menghilangkan rambut 3 rambut saja. Bi'ai kaifiyatin, dengan cara apapun, dicabut misalkan. Tak ada gunting, tak ada apa. Sini kok. Coba kau cabutkan ini. Kan tak ada gunting kan? Lalu disuruh cabut, dicabutlah. 1, 2, 3, dah selesai. Udah tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Nama kan tak ada. Pakai gunting lah Pak. Iya kalau ada, barang tak ada. Barang tak ada mau cepat misalkan. Ya, sekarang kan gampang. Itu pun pakai duit. Kalau mau ke depan, mau cukup. Ya, kalau tidak ada duit, apa yang nak dibayarkan? Kan gitu. Ya, bawa gunting ya lah, bawa gunting. Tapi intinya bi'ai kaifiyah. Bi'ai kaifiyah itu dengan cara apapun. Intinya bagaimana rambut itu gugol. Ah udah itu aja. Bagaimana rambut itulah lepas. Mau antum gesek-gesek kan pakai batu ke, itu sah. Itu mekanisme namanya. Terserah antum mau bagaimana caranya. Yang penting 3 rambut hilang. Intinya lepas. Waktulah halak min muntasafai lailatin nahar, dari pertengahan, ini bagi yang haji. Kalau bagi yang umroh ya tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke sana potong selesai. Kalau bagi yang haji dimulai dari muntasafai lailatin nahar, udah boleh halak, berarti dari wukuf ke Musdalifah, kan malam berarti kan, malam nginap di Musdalifah, kemudian Jumratul Aqabah kan, ulah. Nah, habis itu sebenarnya sudah boleh di situ sudah boleh halak, tahallul, selesai. Nanti tinggal ngelempar 2 dan 3, wusta dan
apa namanya 2 dan 3. Ya. Tapi dari muntasaful lailatul nahar itu sudah diperbolehkan sunanul halaq. Ya. Takhiruhu ila ma ba'da rami jumratul aqabah. Tapi disunnahkan, akan sunnahnya itu ditakhir sampai jumratul aqabah kan. Karena tidak mungkin di Muzdalifah, tak mungkin apa namanya dalam keadaan usah masih di Muzdalifah masih terkapal tidur apa namanya tuh apa kalau kata orang tuh saya baru tahu itu padang bintang kata dia apa namanya itu saya pun tidak paham nggak rupa dibilang karena kan pas di Muzdalifah itu kan memang enak habis dari apa wukuf kan capek letih kemudian dibawa ke Muzdalifah. Tujuan Muzdalifah itu kan nyari batu kan kita ngambil tapi malamnya itu memang sedap malamnya itu terkapar dengan baju apa namanya udah maaf lah ini kain ihram ini udah macam belacan dah tapi kalau yang haji aman sih enak kalau saya sih haji apa betul-betul apa lumayan sakit yeah. Tendanya itu tidak senyaman tenda orang Indonesia Pak. Orang tenda yang kita ini apa namanya dari Yaman ini ya Allah tenda ala kadang udah ya sama lah capek betul itu ya, tapi pas malamnya itu terkapar sama-sama ambil gini memang iya sih enak betul nah, baru nanti berangkat lagi di subuh ya, di malam harinya subuhnya itu berangkat lagi baru ke Jumratul Aqabah kalau mau ba'da zabah boleh setelah apa ya, kalau ada kurban setelah berkurban kan malam paginya kan sudah takbir kan paginya sudah lebaran wa yakunu yauman nahar ya, kalau mau ditakhir kalau mau diakhirkan al ibtida bisyakil aiman wastiqbalul kiblah sunnah mencukurnya bisyakil aiman mulai dari kanan. Sebenarnya itu memang begitu, enggak harus di waktu haji atau umroh. Kita kalau motong rambut pun bilang sama pencukurnya itu mulai dari kanan bang ya katanya. Nah, sunnahnya memang begitu, mulainya dari kanan. Saya tak bisa bang, ini model dari atas kata dia. Ah udahlah, daripada rambut ancur begitu. Tidak bisyakil aiman wastiqbalul kiblat dan menghadap kiblat. Al-halqu lirajul wa taqsir lil mar'ah tamimu dzalik. Perempuan tidak boleh botak, makruh. Ya, perempuan botak itu tidak haram. Perempuan botak tidak haram tapi makruh. Tapi tolong jangan botak. Itu bisa membayangkan kalau perempuan botak. Iya. Laki tengok Allah kata dia. Iya. Kalau pakai kudung terus mungkin pas dibuka, ya Allah, bukan urusan. Bagi makruh, bagi wanita itu hukumnya makruh membotak kepalanya makruh. Taksir, dipotong saja seperti biasa. Doa fi bidayatil halak wa nihayatihi. Wa yastabu an yaqula inda bidayati Allahu akbar ini doa ketika menyukur rambut. Allahumma hadhihi nasiyati biyadik faj'al li bi kulli syaratin nuran ila yaumil qiyamah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, jadikanlah setiap rambut yang lepas dari kepala aku ini ya Allah menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Waghfirli dzunubi. Kemudian ampunkanlah dosa-dosaku. Wa yaqul fi nihayatil halaq, setelah selesai botak angkat tangan lagi kepada Allah. Allahumma atini bi kulli syaratin hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku setiap helai rambut yang lepas itu adalah kebaikan. Wa muhu anni sayi'ah, dan sehelai rambut dari kepala aku yang lepas itu ya Allah, jadikanlah itu penghapus daripada segala kesalahanku. Bayangkan berapa rambut yang lepas dari kepala kita. Warfa'li biha darajah, dan sebanyak rambut itu ya Allah angkatlah derajatku. Waghfirli
dan ampunkanlah aku walil muhallikina, dan orang-orang yang mencukur, wal muqassirin yang memendekkan, wali jami'il muslimin, dan seluruh umat-umat Islam ampunkanlah ya Allah. Nah, ini doa dibaca setelah selesai mencukur. Bapak ada baca doa ini? Lupa. Ya lupa karena semangat tadi itu ya. Karena udah semangat lupa baca doa. Ya. Allah yusyarital mahluk al-halik ala ujrati ilaqah. Sebenarnya enggak disunahkan bagi orang itu untuk bagi orang yang mencukur itu kau cukur aku nanti aku bayar kau misalkan berapa 10 rial misalkan begitu. Nah, itu enggak dianjurkan begitu. Bahasanya itu lillahi ta'ala aja begitu. Dafnu sya'ar fi mahalikin ghairi matruk. Ambil rambut tadi, kemudian ditanam. Kalau kawan saya itu ingat begini. Kawan saya itu diambil rambutnya, kemudian ditanam. Ya. Dia pergi ke baki, ditanam. Bukan di baki, di hajun di tempat makamnya ibunda Sayyidatuna Khadijah, yang para ulama-ulama banyak di sana. Ya, si Imam Nawawi apa semuanya, Mbah Mun Zubair di hajun. Tak apa, mungkin badan saya, kata dia, hendak ditanam di sini, tapi rambut saya ditanam di sini. Dia ambil ditanam. Waduh, betul juga kata saya. Ini tidak ada dalilnya ya. Jangan tanya saya, apa dalilnya Pak Ustadz? Nah, ini tanya saya. Ini tafaulah, ini kepengen kan begitu. Apa salah? Gitu. Dia kepengen nanam ya. Makakanlah Pak Ustadz. Antum ya makakan dia. Saya sih tadi. Justru saya kepengen waktu itu. Ya betul juga ya kata saya. Pandai juga pikiran ente ini kata dia. Ya, rambutnya diambil. Itu apa? Tanam. Tanam di mana? Nanti kata dia. Kita pergi ke sana. Pergi ke waktu ziarah ke hajun. Diambil, dimasuknya lah. Ditanam di situ. Ya, masalah nanti dibongkar sekali lah. Yang penting rambut saya sudah pernah ada tertanam di situ. Tapi memang iya Bapak Ibu ya. Dalam kitab Al-Zakhairul Muhammadiyah, Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Imam Al-Haramain, beliau itu mengatakan begini dalam kitabnya, sunnah bagi setiap muslim dan muslimat itu ditanamkan dalam dirinya untuk mati di kota Mekah atau mati di kota Madinah. Dan itu sunnah. Nah, masalah kita nanti meninggalnya di mana itu bukan urusan. Nanti meninggalnya di Pontianak, meninggalnya di Jawa, terserah lah itu. Yang penting niat kita sudah kita tanamkan untuk meninggal di kota Mekah atau di kota Madinah. Makanya sayang sekali apabila orang yang sudah meninggal di kota Mekah kemudian dibawa ke Indonesia. Itu sayang betul itu. Udah biarkan saja. Ditanam di sana. Udah biarkan. Makanya kalau ada orang misalkan meninggal di Mekah, itu anugerah yang Allah beri. Berapa banyak orang yang memang kepengen meninggalnya di sana, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tidak semua orang mampu untuk mendapatkan anugerah itu. Termasuk Mbah Mun Zubair, masuk orang yang kepengen meninggal di sana. Ya, banyak para ulama-ulama kita itu memang mereka kepengen mengakhiri hidupnya di sana. Ya, dan yang disunahkan kita untuk meninggal di sana. Di Mekah atau di Pontianak aja Pak Ustadz, banyak yang ziarah. Mana ada? Ya, untung setahun sekali anaknya ingat. Ya, lama-lama dia tak ingat dah. Ya, lebaran pun udah lupa dah. Kalau di sana banyak yang datang.
Dan tetangganya pun sedap. Tetangganya orang baik. Bahasanya itu kalau malaikat nak mangkong pun agak takut ya. Bahaya nih ganggu sebelah nih gitu. Sebelah orang baik. Gitu. Ini gua kau ya. Kenapa nih ini YouTube? Ditanya mana dalilnya Pak Ustadz, dalil lagi kena. Begitu. Dafnu sya'ar fi mahalin ghairi matruk. Tapi bukan di jalan, cari tempat-tempat yang di pinggiran. Imrarul Musa liman la sya'ar. Tapi kalau botak gimana Pak Ustadz, atau tak ada rambut lagi dah? Atau dia udah umroh satu kali botak, atau udah haji botak. Kemudian dia kan umroh lagi pastinya. Umroh kan nanti tahallul. Apa yang nak ditahallulkan lagi? Orang apa? Habis dah rambut nih. Udah jalankan ya apa namanya, silet tadi atau gini kan ya. Bukan ditekan dah. Ini cuma ngambil sunnahnya saja. Enggak pun enggak apa-apa. Ambil silet. Ya. Jalankan ya silet tuh. Enggak usah ditekan, nanti luka pula. Itu nak bunuh diri namanya. Jalankan ya silet. Dah. Udah botak kan? Mau diapa lagi? Cukur kata kawannya. Apa yang nak dicukur? Bang dah tak ada nih kata. Itu masih ada tuh apa nama? Agak hitam-hitam tuh. Diambil olah silet dikerok begini. Betul. Ya, apa nama? Lepas kulit kawan tu kata dia. Dah tak apa-apa, ibadah insya-Allah. Insya-Allah apa? Insya-Allah sehat di Mekah kata dia. Apa dia itu, nyiksa diri namanya. Pembodohan itu. Udah, kalau enggak ada rambutnya sudah mau diapa? Mau diapakan? Yang ada, ya. Kalau tak udah botak mau diapakan lagi? Imrarul Musa, atau memang tak ada rambut sama sekali. Habis. Sula, bukan sula. Kalau sula masih ada sini. Ini habis betul, tak ada rambut. Lontos habis. Ya sudah. Jalankan saja silet tadi itu. Nah, silet jadi jalan hanya untuk mengambil sunnahnya saja. Idza tawafat tawaful qudum. Walam yas'a wa arada yas'a taif, ini masuk kepada tertib baina mu'dhamil arkan. Wa yajibu taqdimul wuquf ala tawaf rukun. Wa yajibu taqdimut tawaf rukun ala sa'i. Nah ini minggu depan insyaallah. Masuk pada wajibatul haji. Al-ihram minal miqat, mabit di Musdalifah, kemudian jumratul aqabah, melempar jumrah selasa ayyam tasyrik 11, 12, 13, al-mabit bimina layali ayyam tasyrik, kemudian tawaful wada, kemudian tawaf perpisahan. Ya, ini udah masuk daripada wajib haji. Jadi kan balik lagi, wajib haji dan rukun itu berbeda. Kalau rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau wajib itu masih bisa ditinggalkan. Artinya kalau dia tinggalkan, dia mengganti dengan apa? Dam, dia boleh. Ya, ini biasanya banyaknya ini orang-orang yang super sibuk. Saya punya kawan itu tinggal di sana. Tapi sekarang udah buka travel umroh di Medan. Satu kelas sama saya waktu di pesantren. Pas di sana saya diajak waktu haji itu saya diajak ke Tower Zamzam, tempat dia di sana. Dia jemaah hajinya tuh di Tower Zamzam semuanya. Saya naiklah ke sana. Sedap juga yang nginap di situ tuh. Ka'bahnya mandang dari atas tuh jauh gitu mandangnya. Lalu dia bilang, Nuh kata dia. Ya, saya tanyalah hukum-hukum haji, karena kan orang yang lebih paham haji itu orang yang udah memang di sana, bukan yang di sini. Kalau di sini ini cuma sekedar apa? Ngomong ya, teorinya aja. Apalagi yang ngajar tak pernah pergi haji. Karena medam sendiri, yang dengar pun pening kepala. Saya aja ngambil bahasanya aja nih putus-putus aja lah. Karena antum pun kalau yang pergi mungkin udah apa? Udah terbayang nih, kan enak kalau terbayang itu. Ya, kalau belum terbayang itu susah betul-betul. Ya. Saya tanya. Nah, lalu dia bilang, ternyata betul. Ternyata orang-orang Indonesia tuh kayak kayu loh. Dia bilang, kayak kayu. Banyak mereka itu
sibuk, jadi hanya ngambil rukun ya. Selebihnya itu dia tanya, Pak Ustadz, seandainya saya bayar, saya tidak mau Mina. Selesai di Muzdalifah saya kepengen pulang kata dia. Kira-kira ini bisa nggak saya ganti dengan dam? Dihitungkan betul, dihitungkan sama teman saya tuh sekian dolar, sekian riyal. Nggak apa-apa, saya bayar. Oh dibayar sama dia. Sudah memang hajinya sudah selesai kan. Tapi kalau yang ini kan enggak, kita kan habis itu mabit lagi di Mina 3 hari sambil nanti melempar jumrah lagi kan, selesai di Ayamut Tashriq kan nanti tawaful wada. Kalau ini kan enggak, ini orang super sibuk dia nih. Duitnya banyak apa semuanya, waktu juga dia kepengen cepat pakai bayar. Nah, inilah wajibatul haji tadi. Artinya nanti kita masuk pada bab di mana bab ini menjelaskan tentang wajib haji bayar dam apa semuanya. Tapi enggak terlalu didetail kan, pusing kepala nanti. Ya. Kalau yang pengen pergi haji sih bolehlah. Ya, tapi kalau yang belum pergi haji, ya mau diapa kan? Ya, enggak wajib pergi, enggak wajib belajar. Tapi kalau kayak Pak Dayat belajar, ya wajib ya. Hukumnya menjadi wajib karena mau pergi haji. Karena ilmu itu kan bisa wajib, bisa sunnah. Bagi yang bukan tidak pergi, yang belum pergi haji, ya tidak wajib belajar. Tapi kalau udah yang mau pergi haji, suka ndak suka, mau ndak mau, ya harus belajar. Karena nanti bersentuhan dengan sah dan tidaknya haji. Nah, itu yang menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.